Hey, what's up sobat? Ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Semoga kalian pada sehat dan begitu juga pagi ini saya masih sehat dan happy. Kuharapkan juga kalian semua yang ada di Indonesia atau dimanapun kalian berada ya, be happy in your life. Oke, dari sejak kemarin itu aku ngupload video tentang kita bahas tentang green card, kita bahas tentang fiancé visa, kita bahas tentang pernikahan, ya pokoknya cara-cara mendapatkan green card. Well, untuk sekarang ini saya mau membahas tentang H1B visa, yaitu banyak orang bilang ini namanya visa kerja, ya kan, yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Apa itu H1B visa ya? Saya tidak akan membahas secara detail. Kalau secara detail itu nantinya tidak cukup 1 hari 2 hari kayaknya, ya kan. So saya membahas secara kasarnya saja ya, atau apa itu H1B visa ya. H1B visa adalah visa yang dikeluarkan atau suatu program pemerintah US government, pemerintah US yang mengizinkan perusahaan di Amerika untuk menerima pekerja dari luar, maksudnya luar ini dari luar US, untuk bekerja dan tinggal di Amerika. Jadi ini visa ini sifatnya non imigran, ya kan, non imigran visa, gitu. Jadi lah apa kriterianya kan? Paling tidak Anda harus S sarjana ya. So, paling tidak Anda harus sarjana atau yang berpendidikan setara. Karena H1B visa ini spesifik buat orang-orang yang mempunyai skill khusus. Oke. Jadi memberi skill khusus di mana yang jarang dimiliki atau susah dicari di Amerika, gitu kriterianya ya. Sebagai apa? Gampangnya kata begitu ya kan. Ya, apalah sebenarnya pasti ada lah sebenarnya. Kalau di Indo ada, pasti di Amerika juga ada. Ya mungkin bedanya kayak yang beda di Indo banyak dukun, di Amerika enggak. Tapi ada juga dukun sebenarnya di Amerika, tapi beda cara. Mungkin skill dukun bisa dibawa ke Amerika, siapa tahu, ya kan. Anyway, saya tidak bicara, saya tidak mencoba merendahkan skill dukun. So semua orang itu punya kemampuan sendiri-sendiri. So saya hargai semuanya itu kan. Kita saling menghormati skill dan kemampuan manusia itu yang berbeda-beda itu ya kan. Itulah yang membuat kita manusia ya kan. Nah, anyway, jadi bagaimana kita ngeplay-nya ya kan? Itu ngeplay-nya H1B itu jika ada perusahaan ya kan, misalkan saja kayak Google ya, ada beberapa perusahaan besar yang di Amerika yang bisa yang qualify untuk masa-masa ini. Salah satunya Amazon, Infosys, Google, Microsoft, atau
HCL Amerika itu salah satunya juga, ada beberapa banyak begitu. So pokoknya perusahaan-perusahaan yang besar itu kalau mereka ingin hiring kita, ada orang-orang dari Indo, so mereka akan nge-apply ke USCIS. Jadi mereka juga itu melampirkan keperluan apa yang dibutuhkan, dan kita nanti siapa yang di hiring ini dikasih kayak undangan sistemnya kayak gitu. And then visanya itu nanti H1B namanya. Itu juga orang yang di hiring ini juga harus betul-betul punya skill, punya kemampuan, misal kayak the best of the best in di medannya, biasanya begitu. Ya kalau yang di kalau yang di Microsoft, of course ya engineering, tentang engineering lah, software engineering kayak begitu juga. Sebenarnya juga programmer kalau yang di hiring oleh Google, and then pokoknya yang spesial, okay. Jadi ndak semua kayak Bapak Tani terus di hiring, ya ndak bisa, Jadi memang spesial. And then berapa lama umur visa izin tinggal dengan H1B itu biasanya 3 tahun dan bisa diperpanjang lagi 3 tahun. Jadi biasanya 6 tahun umurnya itu H1B itu biasanya segitu. Ya. Dan gimana cara apply-nya, ya kan? Secara detail lebih baik pakai lawyer, ya kan. Saya sendiri sih mungkin bisa saya cerita detail, but terlalu panjang kalau detail diceritakan. Jadi saya ambil singkat katanya saja, yang mudah-mudah saja. Toh nanti imigrasi lawyer lebih qualify untuk ini cerita, tapi ya kan. Dan itu ada hubungannya dengan labor department. Jadi Anda membayar mungkin mungkin bisa sampai 3.000 sampai 4.000 rasanya, and then nanti dapat labor certification dari labor department, ya kan. Itu di sini labor department itu kayak tenaga kerja gitu. And then kalau ada lagi ya kan, sampai 6 tahun ya. Apakah mungkin ada pertanyaan, apakah pemegang H1B ini bisa pulang Indo? Ya, saya jawab dia bisa. Dia jawab kita bisa, kayak kan ada company liburan, ya kan. Mereka bisa pergi keluar masuk Amerika dengan visa H1B itu. Oke, selain itu lagi, apakah kalau ada pertanyaan, apakah bisa membawa keluarga ke Amerika? Bisa, jawabnya juga bisa. Pemegang H1B visa bisa membawa istri atau anak keluarganya ke Amerika. Oke. So, kalau anak atau istri ini pergi ke Amerika, mereka harus apply visa lagi yang namanya H4 atau H4. Itu namanya. Kayak itu, ini hubungannya dengan H1B. Jadi ada namanya visa H4. So dengan memegang visa H4, si anak atau si istri ini bisa tinggal dengan suami yang memegang H1B. Okay. And then apakah istrinya ini bisa bekerja menggunakan H4? Itu tidak bisa. Apakah anaknya bisa sekolah? Anaknya bisa sekolah. Ya kan? Anaknya bisa sekolah sama. Anaknya bisa sekolah, anaknya bisa attend everything di United States, but dengan visa H4 mereka tidak boleh untuk bekerja. Oke. Kalau pun ingin bekerja, dia harus apply lagi visa untuk employment visa. Jadi itu yang lebih mendalam, yang lebih tahu lawyer juga, of course, ada caranya. Jadi semua itu ada caranya. Oke. And then seperti yang saya bilang dalam kemarin, pemegang H1B ini
qualify, boleh mengajukan green card setelah waktu 6 tahun. Jadi cara-caranya itu pasti ya aku bilang lawyer lebih tahu, but itu ada caranya tersendiri ya kan, begitu. Itu bagi saudara, bagi teman yang udah memegang H1B visa. Dan biasanya pemegang H1B visa ini karena memang mereka itu punya skill khusus ya kan. Itu seharusnya ya kan. Seharusnya itu gaji mereka itu juga paling tidak tinggi di sini. Itu paling tidak mereka harus bikin, mereka itu bikin 60.000 per tahun atau berapa gitu yang aku pernah baca ya kan. Jadi makanya istrinya ndak harus bisa dibawa ke sini, anaknya bisa dibawa ke sini, and then karena mereka udah dari perusahaan itu kan, perusahaan yang mereka tempat bekerja itu kan pasti waktu ngeplay ini juga mereka tanya komplit gajinya berapa, begini. Jadi pemerintah mereka memastikan mereka itu tidak membambung di sini, begitu artinya. So ini orang-orang mapan, pekerja mapan kayak dokter spesialis atau atau teknisi yang otaknya encer, bukan enggak seperti saya ini, begitu ceritanya. Jadi selain itu ya, selain pemegang H1B itu bisa bekerja juga, mereka juga bisa bekerja di luar negeri. Maksudnya mereka itu bisa bekerja tidak hanya di US, tapi mereka misalkan sama perusahaan itu mereka buka pabrik baru atau buka perusahaan baru di India atau berapa gitu. Mereka itu bisa dikirim. Jadi mereka itu bisa bekerja saja tidak hanya di dalam US, begitu. Dan seperti halnya karena memang ini temporary worker, namanya temporary worker ya kan. Selama Anda memegang H1B itu ya punya kekurangan dan punya kelebihan ya. Kelebihannya Anda sebenarnya udah legally bekerja dan tinggal di US. And then Anda juga bisa beli rumah, dapat mortgage, nge-apply mortgage, nge-apply credit card, semuanya itu juga bisa dengan pemegang itu. Dan yang lebih menguntungkan lagi, Anda bisa nge-apply green card. So status Anda nanti bisa di-upgrade dari green card, Anda juga bisa menjadi citizen kalau Anda ingin menjadi citizen, begitu. Oke, apalagi yang saya mau bahas dengan H1B. Susahkah untuk mencari ya, untuk mendapatkan H1B? Ya pasti susah. Anda harus lulus ya, cuman beberapa orang ya yang qualify untuk masalah ini. Jadi ya and then seperti juga perusahaan besar, mereka itu juga ingin melihat skill Anda, melihat kemampuan dan keterampilan juga, Jadi tidak sembarangan, karena waktu nge-apply perusahaan ini juga memperlihatkan bukti ya bahwa Anda itu betul-betul qualified, betul-betul good in your medan. Jadi mereka itu juga memberikan bukti ke pihak imigrasi bahwa susah mencari orang yang mempunyai skill seperti Anda itu di Amerika. Itu jadi di antara Anda dan perusahaan itu betul-betul harus klop ya kan, harus klop di mana menunjukkan betul bahwa perusahaan yang mau sponsor Anda itu membutuhkan
diri Anda karena skill, karena kemampuan dan kepintaran Anda di bidang apa yang mereka butuhkan begitu jadinya. So susah ya, semuanya susah ya kan, semuanya sulit. Jadi ya cuman ada beberapa orang yang punya kesempatan. Jadi enggak semua orang bisa ngeplay ini ya. Ya bisa, semua orang bisa ngeplay, tapi belum tentu Anda lulus untuk mendapatkan H1B ini. Oke, alright. Saya ucapkan terima kasih bagi teman ya kan yang udah lolos. Saya ucapkan selamat bagi teman yang udah lolos dapat visanya ke US ya kan. Yang seperti saya bilang, semua orang punya kesempatan ya kan? Semua orang punya kesempatan untuk merubah hidupnya di US ini. Jadi ya di mana saja sebenarnya, seperti yang udah Anda tahu ya, gimana kehidupan di US ya kan, atau gimana kalau kita ingin merubah nasib lah, paling enggak Anda ingin hidup di US. Dan banyak caranya, banyak jalan dan lika-liku waktu dan biaya, Jadi kesempatan ke US ini memang tidak kesempatan bagi semua orang, karena kesempatan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang ya kan. Tapi kemauan orang itu pasti sama, ingin maju, ingin lebih mapan hidupnya, alright. Anyway, sobat, aku ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Go ahead, pencet tombol lonceng, notification atau apa itu di bawah. Go ahead subscribe, tolong subscribe supaya saya bisa lebih lebih semangat lagi, Anyway, saya berharap ya semoga bermanfaatlah apa yang saya ucapkan, apa yang saya bicarakan di sini di platform YouTube ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak YouTube ya kan, mengizinkan individual people, semua orang di dunia ini berkreatif, berkreasi, mengekspresi apa yang mereka ekspresi, bentuk macam-macam lah ya kan di platform ini. And then thank you so much for YouTube telah memberikan kesempatan kita untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan mudah diaksesnya, juga gratis di situ itu ya kan begitu. Anyway sobat, thank you for watching and have a nice day. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye.